Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat channel KM Dakwah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa mengerjakan aktivitas-aktivitas kita. Dan mudah-mudahan semua apa yang kita kerjakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat channel KM Dakwah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita berjumpa di channel KM Dakwah ini, dan mudah-mudahan channel ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian dari amal soleh kita dalam rangka taqarruban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka ta'abudan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk menyampaikan pesan agama dan juga pesan Al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang berpartisipasi di channel ini, yang menyampaikan, yang mendengarkan, yang menyaksikan, yang share, yang mendukung channel ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, keberkahan dan keselamatan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat channel KM Dakwah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekarang kita sudah masuk bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang yang berislam, tentunya kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini. Maka pada pembahasan kita kali ini adalah tentang bagaimana hukum merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang ada sekelompok kecil orang yang mengatakan bahwasanya memperingati Maulid Nabi ini adalah suatu bid'ah, sesuatu yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Sebenarnya bagaimana hukum Maulid Nabi ini? Untuk selengkapnya mari sama-sama kita simak penjelasan dalam kitab Al-Bayanul Qawim di Tashihi Ba'dil Mafahim, sebuah kitab himpunan dari fatwa-fatwa yang disampaikan oleh mantan mufti Mesir yaitu Syekh Ali Jum'ah. Untuk selengkapnya mari sama-sama kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala khatimatul huffaz Jalaluddin Asyuti fi kitabih Husnul Maqsid fi Amalil Maulid ba'da su'alin rufi'a ilaihi an Amalil Maulid An-Nabawi fi syahri Rabiul Awal. Di sini Syekh Ali Jum'at beliau menukil sebuah pendapat yang disampaikan oleh Al-Imam Jalaluddin Asyuti ya dalam kitab Husnul Maqsid fi Amalil Maulid, di mana beliau ditanya, Imam Asyuti ini ditanya tentang hukum daripada perayaan Maulid. Ma hukmu min haitsu syar'i wa hal huwa mahmudun aw mazmumun wa hal yusabu fa'iluhu. Imam Suyuti ditanya tentang hukum bagaimana merayakan hukum merayakan Maulid Nabi. Kemudian apakah itu sesuatu yang terpuji atau tercela, dan apakah orang yang melakukan perayaan Maulid Nabi ini dia akan mendapatkan pahala dari Allah? Maka beliau menjawab, qala wal jawabu indi anna asla amalil maulid alladhi huwa ijtima'un nas. Jadi pada dasarnya sebelum kita memutuskan satu hukum, maka kita harus tahu dulu apa sebenarnya yang ada dalam sesuatu yang akan kita hukumi itu. Di sini disampaikan bahwasanya dalam perayaan Maulid itu yang terjadi adalah di mana ijtima'un nas, ada orang-orang yang berkumpul ya. Kemudian wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an. Kemudian orang-orang tadi yang berkumpul dalam satu majelis itu mereka membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Wa riwayatul akhbaril waridah fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma waqa'a fi maulidihi minal ayat. Kemudian orang-orang tadi ya yang berkumpul tadi dalam satu majelis selain membaca ayat Al-Qur'an, kemudian di situ juga dibacakan sejarah sirah Nabawiyah Muhammad SAW. Jadi sejarah Nabi Muhammad dibacakan mulai dari kelahirannya, kemudian bagaimana beliau menjalani hidupnya sampai beliau menyampaikan dakwah kepada umat atau kepada orang-orang pada saat itu. Jadi disampaikan sejarah sirah Nabi Muhammad SAW. Thumma yamuddu lahum simat ya'kuluna wa yansarifuna min ghairi ziyada ala dzalik. Kemudian setelah selesai, setelah membaca Al-Qur'an, kemudian setelah dibacakan sirah nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad, sejarah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dihidangkan makanan, kemudian mereka yang hadir di situ ya makan bersama, ya berdoa tanpa ada sesuatu yang lebih di situ. Maka huwa minal bid'il hasanah. Maka ini acara yang semacam ini termasuk sesuatu yang baru tapi yang baik.
Ya, yang perlu dicatat di sini adalah sesuatu yang baru tapi baik, bukan sesuatu yang jelek, yang buruk. Allati yusabu 'alaiha sahibuha, dan insyaallah orang-orang yang ada dalam majelis Maulid Nabi tadi itu insyaallah dia akan mendapat pahala, karena di dalamnya di situ ya orang-orang berkumpul bisalaturrahim, kemudian membaca ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian membaca sirah nabawiyah, membaca sejarah Nabi Muhammad SAW, kemudian juga makan bersama, berdoa bersama. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak baik di situ, semuanya baik isinya. Maka orang yang melakukan itu insyaallah dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lima fihi min ta'zimi qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu semua tadi perayaan Maulid Nabi ini tadi diadakan sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa izharil farah, ya. Kemudian juga untuk menampakkan kebahagiaan kita senang, kita bersyukur kepada Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad ini di muka bumi ini, sehingga kita yang jauh, yang sangat jauh jaraknya dengan Nabi Muhammad, 1400 tahun jaraknya dengan Nabi Muhammad, tapi kita masih bisa mendapatkan hidayah, masih bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala berkat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah, sehingga kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi kita patut bersyukur ini, makanya kita rayakan perayaan Maulid Nabi ini. Wal istibsyari bi Maulidis Syarif, dan juga sebagai bentuk kayak mengabarkan rasa sukacita kita atas perayaan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya perayaan Maulid Nabi ini tidak kita rayakan, kita tidak peringati, maka barangkali mungkin anak cucu kita nanti tidak akan mengenal siapa Nabi kita. Maka insyaallah perayaan Maulid Nabi ini adalah sesuatu yang baik, karena di dalamnya adalah disampaikan sejarah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.